Oke minasan, ini merupakan proyek pertama di Anime History yang sesuai janji Sensei akan menceritakan kisah-kisah sejarah tokoh-tokoh penting yang berpengaruh dalam dunia ini. Dan juga tokoh-tokoh ini sendiri diambil dari kisah nyata yang diadaptasi menjadi sebuah anime dan juga manga-manga seperti Mushoku Tensei, Record of Ragnarok, dan lain-lain. Nah, untuk mengawali di Anime History ini, kita akan membahas tokoh yang paling utama yang merupakan ayah dari seluruh umat manusia dan juga manusia pertama di bumi. Siapa lagi kalau bukan Adam. So, daripada penasaran, langsung aja kita gas ke pembahasan Adam di Anime History. Seperti yang kita tahu, Adam sendiri merupakan orang pertama atau manusia pertama yang di bumi yang diturunkan oleh Tuhan dan juga Allah dari surga. Nah, dalam kitab-kitab yang sama, dalam Al-Quran, Alkitab, dan lain-lain, kisah Adam sama. Diyakini adalah orang pertama yang menginjak di bumi yang diturunkan oleh Tuhan dari surga. Namun, dari kitab dan Al-Quran terdapat perbedaan cerita atau kisah. Dari mulai perbedaan buah yang dimakan oleh Adam, buah terlarang tersebut, kalau menurut dari Al-Quran sendiri adalah buah tin dan juga buah anggur. Sedangkan dalam Alkitab diyakini sebagai buah apel. Nah, di sini Sensei akan menjelaskan kisah Adam dari dua versi, yaitu dari Al-Quran dan juga Alkitab. Perlu minasan ingat, di sini Sensei tidak membandingkan antara kedua versi mana yang lebih baik, tapi di sini Sensei mengajak kalian untuk mengetahui lebih dalam terkait versi yang berbeda atau sumber-sumber yang berbeda terkait kisah dari Adam sebagai pembelajaran. Jadi, akan gimanakah kisah dari kedua versi ini? Yuk, kita langsung aja gas ke pembahasannya. Untuk yang pertama adalah kisah sebelum penciptaan Adam. Dalam Al-Quran sendiri, tepatnya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30, di sini ada sebuah percakapan antara Allah dengan malaikat. Di sini Allah berfirman bahwa dirinya hendak ingin menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Lalu para malaikat menanggapi sebagai berikut. Nah, ya Allah, mengapa kamu menjadikan manusia yang bertumpah darah menjadi khalifah di muka bumi, sedangkan kami yang selalu taat padamu? Lalu Allah berfirman kembali, bahwa diriku lebih tahu daripada kalian. Yang kedua adalah terkait penciptaan Adam. Dalam Alkitab dan juga Al-Quran sendiri, Adam sama-sama saja dijelaskan bahwa dia tercipta dari tanah liat. Namun, dalam Alkitab sendiri, Adam diciptakan dengan gambaran dari bentuk atau kopian Tuhan itu sendiri. Wah, sama kayak yang di Record of Ragnarok ya. Dan juga dikisahkan juga dalam Alkitab bahwa Adam sendiri diciptakan pada hari ke-6 setelah penciptaan hewan. Setelahnya, lalu Tuhan menciptakan Taman Eden atau surga untuk Adam mengurus di sana sehingga bisa memimpin dari mulai hewan laut, ternak, dan lain-lain. Lalu dalam hadis mengatakan bahwa Adam diciptakan dari berbagai tanah di seluruh bumi sehingga keturunannya sendiri memiliki keberagaman warna kulit. Lalu dikatakan juga dalam hadis yang lain bahwa Adam diciptakan pada hari Jumat yang menjadikan hari yang paling spesial bagi umat muslim. Yang ketiga adalah hubungan Adam, malaikat, dan juga iblis. Nah, di sini setelah penciptaan Adam sendiri, dalam Alkitab, Adam lalu diajarkan berbagai nama dari mulai hewan, tumbuhan, tanah, sifat, dan masih banyak lagi. Dalam Al-Quran juga sama, dijelaskan setelah Adam diciptakan, Adam lalu diajarkan nama-nama terkait semuanya. Menurut salah satu ulama besar umat Islam sendiri, Ibnu Abbas, dia menjelaskan nama yang dimaksud adalah nama yang diketahui oleh kita sebagai manusia, dari mulai hewan, tumbuhan, tanaman, terus bukit, dan masih banyak lagi, seperti itu. Kemudian setelah Allah mengajarkan kepada Adam terkait nama-nama tersebut, pada akhirnya Allah memerintahkan kepada malaikat yang ragu untuk menyebutkan hal-hal yang ditunjuk oleh Allah. Tapi malaikat tidak bisa menyebutkannya. Sedangkan ketika Allah memberikan pertanyaan yang sama kepada Adam, Adam bisa menjawab apa yang ditunjuk oleh Allah tersebut. Dan setelah itu, di sini Allah mengumumkan dan menyuruh kepada malaikat dan juga iblis untuk sujud kepada Adam. Dan para malaikat pun sujud. Namun, ada satu makhluk yang tidak sujud, yaitu iblis. Nah, iblis sendiri menolak untuk sujud kepada Adam karena baginya Adam atau manusia diciptakan dari tanah, sedangkan dia diciptakan dari api. Maka dia merasa bahwa dirinya lebih mulia daripada Adam.
Nah, karena keegoisan dan kesombongan dari iblis tersebut, pada akhirnya Allah mengutuk sang iblis dan juga mengusirnya dari surga. Nah, di sini ada sedikit perbedaan terkait Taman Eden atau surga yang ditempati oleh Adam. Banyak ulama mengatakan bahwa surga yang ditempati oleh Adam adalah surga di langit yang merupakan surga yang abadi yang ditempati oleh manusia nanti di akhirat. Sedangkan ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa Taman Eden sendiri merupakan taman yang ada di bumi, dan juga di Alkitab juga menjelaskan hal yang sama, bahwa Taman Eden adalah taman yang ada di bumi yang dikelola oleh Adam itu sendiri. Yang keempat adalah penciptaan Hawa atau Eve. Nah, dalam Alkitab sendiri dikisahkan penciptaan Hawa atau Eve sendiri dari tulang rusuk Adam langsung, yang kemudian Adam menamainya sebagai Hawa karena dia akan menjadi ibu dari segala hal. Sedangkan dalam Al-Quran sendiri tidak dijelaskan terkait penciptaan Hawa itu sendiri. Namun, dari beberapa ayat Al-Quran seperti An-Nisa, Al-A'raf dijelaskan, manusia diciptakan berpasang-pasangan, dan pasangannya tersebut diciptakan dari bagian tubuh manusia itu sendiri. Lalu para ulama menafsirkan bahwa itu adalah sebuah penciptaan dari Hawa. Dan juga ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk milik Nabi Adam. Kemudian yang kelima adalah terkait pohon terlarang. Nah, ini adalah masuk ke inti ceritanya. Setelah penciptaan Adam dan Hawa, Allah menempatkan mereka di surga. Dan Allah berfirman bahwa mereka bebas makan apapun, minum apapun dari pohon yang ada di sana. Tapi ada satu pohon yang tidak boleh mereka dekati, yaitu sebuah pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Bila kamu memakan buahnya, maka kamu akan menjadi golongan yang zolim." Kemudian setelah Allah melarang Nabi Adam dan Hawa untuk mendekati buah terlarang tersebut, dalam Alkitab sendiri, di sini ular menggoda Hawa untuk membujuknya memakan buah terlarang tersebut. Dan di sini ular sendiri mengiming-imingi, bila kamu memakan buah tersebut, maka kamu akan mengetahui apa-apa saja yang baik dan yang buruk seperti Tuhan ketahui. Dan pada akhirnya Hawa pun tergoda akan kecantikan buah tersebut. Lalu dia memetik beberapa dan membagikannya kepada Adam. Lalu setelah mereka memakan buah tersebut, mereka tersadar bahwa diri mereka sedang telanjang bulat dan malu akan dirinya tersebut. Hingga pada akhirnya Adam dan Hawa mengambil sebuah daun dari pohon ara untuk menutupi kemaluan mereka. Tidak lama kemudian Tuhan pun datang. Namun di sini Tuhan tidak melihat Adam sama sekali di tempat di mana dia bermain. Hingga pada akhirnya Tuhan memanggil mereka. Lalu setelah Adam datang, di sini Tuhan menanyakan, "Ada apa gerangan?" Adam menjawab bahwa dirinya malu atas ketelanjangan mereka. Lalu Tuhan merasa heran dan bertanya, "Mengapa kau sadar bahwa dirimu itu telanjang? Siapa yang memberitahumu? Apakah kamu memakan buah terlarang?" Hingga pada akhirnya Adam jujur dan juga menjelaskan apa yang terjadi. Dia memakan buah terlarang tersebut atas pemberian dari Hawa. Lalu Tuhan sangat marah dan bertanya kepada Hawa, "Mengapa kamu memakan buah terlarang tersebut?" Hawa pun menjawab bahwa dirinya ditipu oleh ular atau setan. Kemudian, dalam Al-Quran sendiri, versinya sama, hanya prosesnya saja yang berbeda. Dan yang menggoda Adam bukanlah ular, melainkan setan. Nah, di sini prosesnya adalah yang membuat mereka sadar atas ketelanjangan mereka adalah bukan efek dari memakan buah terlarang tersebut, melainkan mereka dihasut oleh setan atas ketelanjangan mereka, yang kemudian mereka memakan buah kuldi atau buah tin tersebut. Dan sedikit informasi minasan bahwa dalam Al-Quran maupun dalam Alkitab, buah atau pohon terlarang yang dilarang oleh Tuhan tidak dijelaskan secara tersurat, melainkan banyak persepsi menjelaskan bahwa pohon terlarang tersebut adalah kurma, anggur, dan tin dalam versi Islam. Sedangkan bagi masyarakat Eropa yang merupakan patokannya di Alkitab, mereka meyakini bahwa buah terlarang adalah buah apel. Nah, setelah Adam dan Hawa memakan buah tersebut, dalam Alkitab sendiri memfokuskan kisah kepada konsekuensi dan dosa-dosa atas penyimpangan yang mereka lakukan kepada Tuhan. Nah, di sini Adam sendiri menyalahkan Hawa atas kesalahannya memakan buah terlarang tersebut. Sedangkan Hawa menyalahkan sang ular karena kejadian tersebut. Dan pada akhirnya Tuhan sendiri mengutuk sang ular untuk berjalan memakai perutnya seumur hidup. Sedangkan hukuman bagi Hawa ialah
Tuhan memberikan kepayahan bagi dia ketika melahirkan dan juga mengandung, dan juga menjadikan suaminya sendiri berkuasa atas dirinya. Sedangkan hukuman bagi Adam sendiri adalah dia harus mencari rizki dan menafkahi istri dan keluarganya dari mulai dia lahir hingga dia kembali lagi ke tanah. Sedangkan dalam Al-Quran sendiri, kisah kejatuhan Adam yaitu berfokus kepada pertaubatan Adam dan Hawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dalam Al-Quran sendiri tidak dijelaskan terkait perincian atau hukuman yang diterima oleh masing-masing pihak seperti yang dijabarkan dari Alkitab. Tapi pada akhirnya mereka berdua diyakini dikeluarkan dari surga dan ditempatkan di bumi dengan jarak dan tempat yang berbeda, sehingga mereka pada akhirnya bertemu kembali di suatu padang, yaitu padang Arafah. Dan ada satu lagi versi minasan, yaitu versi dari kebudayaan Syahili. Di sana dijelaskan bahwa yang memakan buah terlarang terlebih dahulu adalah Hawa, yang kemudian disusul oleh Adam karena ingin melindungi Hawa di bumi, seperti itu. Dan ini merupakan kisah yang sama persis seperti di Record of Ragnarok, di mana Adam menyusul Hawa untuk memakan buah terlarang tersebut demi melindunginya dari godaan setan. Nah, itulah dia minasan terkait kisah Adam, sang ayah dari umat manusia, dari anime history. Dan Sensei ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan penjelasan dari Sensei. So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!